Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita memasuki materi tentang sujud. Yang kedua yaitu sujud sahwi. Kemarin kita telah belajar tentang apa itu definisi dari sujud, kemudian apa manfaat dari dilaksanakannya sujud, dan apa manifestasi atau makna dari sujud itu. Nah, saat ini kita masuki ke pembahasan sujud sahwi. Kemarin sujud syukur, sekarang sujud sahwi. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini adalah nanti diharapkan siswa dapat mengerti apa itu sujud sahwi, bagaimana tata pelaksanaannya, dan apa sebab dari disunahkannya sujud sahwi. Baik, yang pertama kita belajar tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa sih? Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Misalnya, ada si A sedang melakukan sholat. Pada rakaat kedua dia ragu. Apakah saya itu sholatnya sudah 2 rakaat atau 3 rakaat? Nah, maka nanti sebelum salam dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi karena dia telah ragu-ragu di dalam sholat. Atau dia kelupaan, misalnya tidak melakukan tasyahud awal. Jadi si Ahmad sudah melakukan sholat pada rakaat kedua, dia tidak melakukan tasyahud awal. Setelah sujud duduk di antara dua sujud, kemudian dia langsung berdiri. Nah, dia ingatnya sudah dalam posisi berdiri dan membaca Fatihah, dia baru ingat kalau dia belum melakukan tasyahud awal. Maka nanti sebelum dia melakukan salam, si Ahmad disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Itulah sujud sahwi. Berarti sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud sahwi itu sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Jadi melakukan sujud 2 kali dan dilakukannya itu setelah membaca tahiyat akhir. Berarti tahiyat akhir sudah selesai, sebelum salam dia sujudnya 2 kali, kemudian langsung salam. Itu namanya sujud sahwi. Dasar sujud sahwi. Bagaimana hukum melakukan sujud sahwi? Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah. Ini sebagaimana hadis Rasulullah an Abi Sa'idil Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sholla salasan aw arba'an falyadrahi syakka wal yabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallim. Rawahu Ahmad wa Muslim. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza syakka, apabila ragu, ahadukum, salah satu di antara kalian, fi sholatihi, di dalam sholatnya, falam yadrikum, sholat salasan atau arba'an, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, falyatrahi syakka, maka hendaklah dihilangkan kelakuan tersebut wal yabni, dan diteruskan sholatnya ala mastaiqona, menurut yang diyakininya, summa yasjudu, kemudian hendaklah sujud.
sajdata ini dengan 2 kali sujud qabla ayuslima sebelum melakukan salam. Jadi ketika Nabi itu pernah bersabda, apabila di antara kamu itu ada yang ragu dalam sholat, maka hendaklah keraguan itu dihilangkan, kemudian sholatnya diteruskan sebagaimana yang diyakini, kemudian nanti sebelum salam melakukan sujud. Sebab-sebab sujud sahwi. Kapan seseorang itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi? Berarti ada sebabnya. Sebabnya yang pertama yaitu lupa meninggalkan salah satu sholat. Saya ulangi, jadi sebab-sebab sujud sahwi yang pertama itu lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, dan sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Tadi sudah melakukan 2 atau 3 ya, 3 atau 4 ya, itu berarti lupa. Yang nomor 3, lupa membaca doa kunut, bagi yang membiasakan doa kunut, kalau yang tidak ya tidak. Kemudian lupa melakukan tasyahud awal, dia lupa tasyahud awal. Yang 5, kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat. Nah, kalau ada orang ketika sholat mengalami salah satu dari 5 hal ini, maka dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi setelah tahiyat akhir sebelum salam. Dalam kasus rakaat kurang, apabila pada sholat ada yang mengingatkan bahwa rakaat sholat kita kurang, maka harus segera berdiri takbir dan melengkapi jumlah rakaatnya, baru kemudian melakukan sujud sahwi. Tata cara melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan, atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan baru ingat sebelum dia salam. Intinya dia ingatnya itu dia sebelum salam. Nah, tata caranya yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, berarti sudah selesai tahiyat akhirnya, kemudian dia sujud lagi dengan membaca subhanallah la yanamu wa la yazhu. Kemudian bangun dari sujudnya disertai dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, duduk sebentar, lalu dilanjutkan lagi dengan sujud yang kedua. Dan yang dibaca sama, subhanallah la yanamu wa la yazhu. Kemudian duduk kembali, diakhiri salam, langsung salam. Itu tata cara melakukan sujud sahwi. Kenapa sih kok kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi? Hikmah apa yang akan kita dapatkan ketika melakukan sujud sahwi? Yang pertama, kita akan terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Manusia itu tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Nah, dengan adanya sujud sahwi itu kan kita diingatkan bahwa kita manusia itu tempat salah, tempat lupa. Yang tidak pernah lupa itu hanya Allah, yang tidak pernah salah itu hanya Allah. Kita sebagai manusia ya tempatnya lupa, ya tempatnya salah. Maka dengan adanya seperti itu, kita itu terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Sehingga apa? Ketika kita dalam bermasyarakat, ketika kita bersalah, kita juga harus segera meminta maaf. Yang nomor 2, memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Kalau kita bisa salah, maka orang lain pun juga bisa salah. Jika orang lain mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka umat Islam itu wajib untuk memberikan maaf. Terus, kalau ada orang lain mengakui kesalahannya, kemudian dia meminta maaf dengan tulus, maka dia harus segera memberikan maaf. Baik, itu adalah penjelasan tentang sujud sahwi. Sekarang coba kalian perhatikan latihan soal ini.
Tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana pengertian sujud sahwi, bagaimana tata cara sujud sahwi, apa sebab-sebabnya, kemudian bagaimana dasarnya. Nah, tadi sudah lengkap. Sekarang coba kalian kerjakan ini di buku PAI kalian sebagai latihan soal kalian. Yang pertama, bagaimana tata cara melakukan sujud sahwi? Ingat-ingat lagi, tadi tata cara melakukan sujud sahwi itu bagaimana? Kemudian yang kedua, apa sebab-sebab dilakukan sujud sahwi? Kenapa sih seseorang itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi? Dia melakukan apa? Nah, coba kedua soal ini dikerjakan di buku PAI kalian agar suatu saat nanti bisa untuk belajar. Demikian anak-anak yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang atau ada beberapa yang kurang tepat di dalam penyampaian, maka